Hewan kurban itu akan sah, boleh, dan bisa dipergunakan sebagai hewan kurban ketika memenuhi 3 syarat. Memenuhi 3 syarat. 1. Hewan berkaki 4. Mesti hewan berkaki 4. Jadi nggak boleh nanti kita datang ke Masjid Baitul Salam, Pak, saya mau serahkan uang kurban nih 300.000. Loh, kok uang kurban 300.000? Ya kurban ayam. Nah ini tidak masuk, karena ayam kakinya 2. Misalnya kurban lele, apalagi lele nggak ada kakinya, nggak masuk. Nah ini mesti diperjelas. Pertama, harus hewan yang berkaki 4. Yang kedua, ada syarat yang kedua. Harus termasuk dalam golongan hewan yang kalau kita pelihara wajib dikeluarkan zakatnya. Misal, meskipun hewannya berkaki 4, tapi kalau kita pelihara tidak wajib dikeluarkan zakatnya, maka nggak masuk hewan kurban. Misal, apa? Kucing. Kalau kucing karena 2 alasan. Yang pertama, dia haram. Yang kedua, kita meskipun misalnya, di rumahnya banyak Ustadz kucing, itu satu harga kucing lebih mahal daripada sapi itu Ustadz. Misalnya dia punya 10 kucing yang mahal-mahal itu, kucingnya hari-hari mandi, dia belum tentu lagi mandi. Kucingnya hari-hari minum susu, dia belum lagi TO aja kadang-kadang. Ini gimana nih Ustadz? Wajib nggak dikeluarkan zakatnya? Nggak wajib. Apalagi hewan berkaki 4, tapi kalau kita pelihara nggak wajib keluar zakat. Kuda, kakinya kan 4. Kuda halal atau tidak? Kuda, dagingnya halal atau tidak? Halal kan? Kuda itu dagingnya halal. Yang haram itu khimar. Khimar itu keledai, tapi kayaknya nggak ada di Indonesia keledai. Tapi kalau di Arab itu banyak keledai, itu kayak dibilang kambing, bukan? Dibilang sekecil itulah kira-kira. Tapi perawakannya itu kayak kuda, moncongnya itu agak panjang. Nah, kuda, hewan berkaki 4. Tapi kalau kita pelihara kuda, sebanyak apapun kita pelihara di rumah, nggak wajib keluar zakat. Hewan yang kalau kita pelihara wajib keluar zakat itu hanya 3. 1, kambing atau sejenisnya. Kambing atau domba. Rusa nggak masuk dari bagian kambing. Maka kalau kita pelihara rusa, itu 2 pelanggaran. Pertama, kita nyolong di kebun binatang mana? Karena rusa itu termasuk hewan yang tidak legal untuk kita pelihara secara individu. Makanya cuma ada di tempat penangkaran atau di kebun-kebun binatang. Nggak masuk ya. Jangan pula nanti habis dari dari Sekupang, ada taman rusa di sana Ustaz. Wah ini kayaknya peluang kurban ini. Tak bisa. Cuma 3 kata Rasulullah. 1, kambing atau sejenisnya, bisa domba, atau ada yang menyebut bandot, dan seterusnya. Terserah. Jadi 1, kambing. Yang kedua, sapi atau sejenisnya. Apa jenis lain dari sapi? Betul, kerbau. Meskipun itu di perkotaan kurang familiar. Padahal gedean kerbau daripada sapi. Tapi kurang familiar. Kenapa? Biasanya kerbau itu orang-orang yang di kampung-kampung sana. Itu boleh. Atau yang ketiga, onta. Hanya itu saja. Jadi nggak semua hewan berkaki 4 masuk dalam kriteria kurban. Termasuk rusa tadi, kuda, dan hewan berkaki 4 lainnya. Ada juga syarat yang ketiga. Bukan hanya kakinya 4, bukan hanya termasuk dalam golongan hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi juga yang ketiga, syaratnya disertai niatnya dan ditentukan waktunya. Misal, ada seseorang yang memang sehari-hari dia berprofesi sebagai penjual daging sapi. Penjual daging sapi. Dia nggak ambil daging dari orang, dia beli sapinya dan dia sembelih sendiri, dia dagangkan di lapaknya di pasar-pasar.
Ternyata waktu hari raya kurban pas di 10 Dzulhijjah dia sembelih sapi. Kriteria pertama, masuk nggak hewan berkaki 4? Masuk. Kriteria yang kedua, termasuk hewan yang kalau kita pelihara wajib keluar zakat. Masuk atau tidak? Masuk. Tapi yang ketiga, niat dia sembelih itu untuk kurban atau untuk diperdagangkan? Kalau untuk diperjualbelikan, diperdagangkan karena memang profesinya, ya nggak dapat pahala kurban. Kalau gitu nanti enak mereka. Nanti disembelih semua dagangannya pas di hari raya kurban. Sembelih sapi potong, alhamdulillah udah kurban nih. Sembelih kambing potong, alhamdulillah udah kurban nih. Tapi dagingnya nggak dibungkus untuk jamaah, untuk warga, dibawanya ke pasar. Nah, sekilo 80.000. Nah, maka tak termasuk kurban. Atau misalnya niatnya kurban tapi disembelih bukan di waktu kurban, itu juga tidak tergolong kurban. Misalnya besok 10 Dzulhijjah, akhirnya ada jamaah setelah mendengar hadis tentang keutamaan kurban, sebelum menetes darahnya ke tanah diampuni semua dosa, bahwa nanti kuku bulu tanduk akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kemudian karena besok 10 Dzulhijjah nggak sabar dia ingin segera diampuni dosanya, maka dia sembelih hari ini sendiri. Sembelih hewannya itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kira-kira tergolong hewan kurban atau tidak? Tak masuk, karena waktunya belum masuk waktu kurban. Tidak tergolong.